Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anita Liana Andiasari dengan NIM 126-204-203-194. Di sini saya akan menjelaskan fungsi implisit. Dalam fungsi implisit, bentuk-bentuk fungsi yang dibahas sampai pokok bahasan ini dinyatakan dalam satu variabel eksplisit dalam bentuk Y sama dengan fx. Namun, beberapa fungsi dapat didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara X dan Y. Sebagai contoh yaitu adalah fungsi berbentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 atau X pangkat 3 ditambah 2Y pangkat 2 sama dengan 4XY. Dalam beberapa kasus, dimungkinkan fungsi-fungsi implisit dapat dipecah menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Misalnya, fungsi implisit berbentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 dapat dipecah menjadi dua buah fungsi eksplisit dalam X, yaitu Y sama dengan akar 16 dikurangi X kuadrat dan Y sama dengan negatif akar 16 dikurangi X kuadrat. Apabila grafik fungsi implisit X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 digambar, maka akan diperoleh grafik berbentuk lingkaran. Karena setengah lingkaran atas berasal dari grafik Y sama dengan akar 16 dikurangi X kuadrat dan setengah yang bawah berasal dari Y sama dengan negatif 16 dikurangi X kuadrat. Dalam grafik fungsi implisit sebenarnya dapat dibuat dengan perintah plot, akan tetapi harus terlebih dahulu diuraikan dan dinyatakan dalam fungsi eksplisit dalam X. Seperti halnya fungsi menghasilkan lingkaran tersebut. Tentu saja hal ini membutuhkan banyak waktu. Untuk memudahkan hal itu, Maple menyediakan fungsi khusus untuk menggambar grafik fungsi implisit. Sintaksnya adalah with plot, implicit plot, buka kurung fungsi, koma, X sama dengan A titik B, Y sama dengan M titik N tutup kurung. Perintah implicit plot juga menggunakan paket plot. Nilai-nilai A, B, M, dan N adalah parameter yang merupakan batas untuk nilai X dan Y untuk fungsi yang akan digambar. Contohnya yaitu adalah gambarlah grafik fungsi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 pada X elemen himpunan negatif 10,10 dan Y elemen himpunan negatif 10,10. Penyelesaiannya yaitu dengan cara with plot titik 2 implicit plot buka kurung X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 Y pangkat 2 sama dengan 16 X sama dengan negatif 10 titik 10 Y sama dengan negatif 10 titik 10 tutup kurung.
dan menghasilkan gambar seperti di bawah ini, yaitu pada gambar yang telah muncul tampak bahwa nilai X dan Y antara negatif 4,4, padahal dalam perintah dituliskan negatif 10,10. Hal tersebut menggambarkan bahwa fungsi hanya terdefinisi untuk nilai X dan Y pada interval negatif 4,4. Contoh selanjutnya yaitu gambarlah grafik fungsi 2 buka kurung X kuadrat ditambah Y kuadrat tutup kurung pangkat 2 sama dengan 25 buka kurung X kuadrat dikurangi Y kuadrat tutup kurung untuk X dan Y elemen himpunan negatif 4,4. Yakni penyelesaiannya yaitu with plot titik 2 implicit plot buka kurung 2 kali buka kurung X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 25 kali X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2 tutup kurung koma X sama dengan negatif 4,4 koma Y sama dengan negatif 4,4. Lalu hasilnya seperti ini, dapat kita lihat. Dari gambar di bawah ini, untuk X untuk 0,0 tidak dilewati oleh grafik, padahal seharusnya titik tersebut harus dilewati. Karena untuk titik 0,0 persamaan diberikan akan terpenuhi. Hal ini disebabkan jumlah titik-titik pada grafik plot kurang banyak. Secara default, jumlah minimum titik yang digambar pada mapel adalah 50 buah. Sehingga untuk memperoleh hasil grafik yang lebih baik, jumlah titik harus ditambah. Untuk mengubah jumlah titik plot, digunakan option numPoint. Berikut ini perintah yaitu contoh implicit plot yang sudah diubah jumlah titiknya menjadi 1000. Misalnya, implicit plot buka kurung 2 kali X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 25 kali X pangkat 2 X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2 tutup kurung koma X sama dengan negatif 4,4 koma Y sama dengan negatif 4,4.
koma, num point sama dengan 1000, tutup kurung. Dan hasilnya yaitu seperti ini. Fungsi genap dan fungsi ganjil. Secara teori, jika fungsi f memenuhi f buka kurung negatif x sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f disebut fungsi genap. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang geometri, suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap sumbu y. Berikut ini beberapa contoh penentuan apakah suatu fungsi termasuk fungsi genap atau bukan dengan mapel. Contohnya yaitu diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat, dengan menggunakan mapel tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Penyelesaiannya yaitu dengan cara f(2) sama dengan x buka kurung kemudian panah x pangkat 2. Lalu f(2) sama dengan negatif x negatif x dengan f min x sama dengan titik 2 sama dengan lanjut saja, yaitu dilihat dari sudut pandang geometri, yaitu dengan membuat grafik fungsi fx. Selain fungsi genap, terdapat pula fungsi ganjil. Jika suatu fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan negatif fx untuk semua x dalam domain, maka f disebut fungsi ganjil.
Seperti halnya fungsi genap, karakteristik fungsi ganjil juga dapat dilihat dari grafik. Grafik fungsi ganjil simetris dengan titik asal 0,0 jika telah dipunyai grafik f untuk x lebih besar sama dengan 0, maka grafik untuk x lebih kecil 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Contohnya yaitu diberikan fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 menggunakan mapel, ditunjukkan bahwa fungsi tersebut termasuk fungsi ganjil. Yaitu penyelesaiannya yaitu adalah titik 2 sama dengan x pangkat 3 negatif f x sama dengan x3. Sebelumnya kita ralat dulu untuk yang ini dapat kesalahan. Kita hapus dulu. F yang sebelumnya yaitu f buka kurung negatif x. Buka kurung negatif x. Buka kurung negatif x, hasilnya x pangkat 2. Selanjutnya yaitu f titik 2 sama dengan x, lalu x pangkat 3. Gini, negatif f, buka kurung x sama dengan f buka kurung negatif x sama dengan ini. Hasilnya sama, yaitu negatif x pangkat 3. Dengan demikian, yaitu fx sama dengan x pangkat 3 termasuk fungsi ganjil. Sekian. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.